itu contohnya hasilnya ada berapa tuh ya totalnya? 5.930.000 result. Ini contoh saya yang lama ya. Maka kalau kita analogikan, ya misalnya dokumen exegete itu adalah hasil nomor 3 di Google. Ya, yang nomor 1 yang mana? Yang nomor 1 yang skor TF-IDF-nya paling tinggi, yang paling mendekati 1. Oke, jadi inilah salah satu metode penghitungan ranking di search engine. Oke, jadi kenapa search engine itu bisa meranking dokumen itu ada di atas, terus ada nomor 2, nomor 3, karena mereka punya perhitungan soal relevansi rankingnya, ya seperti itu. Really? Rumusnya tadi untuk mencari XYZ sampai ke sini. It's amazing. Ya, ini analoginya ya, ini analoginya. Oke, analoginya seperti ini. Ya, jadi Google punya mekanisme perankingan tersendiri. Tapi ini analoginya kalau kita buat mesin pencari, ya, bagaimana kita tahu dokumen itu rankingnya paling tinggi atau tidak? Tadi kita hitung dulu skornya. Ya, skor ini adalah dihitung dari salah satu contohnya adalah menggunakan apa namanya perhitungan TF-IDF. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait ini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi ini berarti ranking TF-IDF ini dipengaruhi oleh seberapa banyak kata tersebut muncul di dalam dokumen tersebut ya, Pak? Betul. Misalnya nih Pak, kata tersebut misalnya tentang temu kembali gitu. Misalnya kata Ya. itu di dalam sebuah dokumen jarang muncul, tapi justru yang lebih sering muncul adalah referensi kata pengganti dari kata itu, misalnya temu kembali. Terus di dokumen tersebut dituliskannya bukan temu kembali terus, tapi diganti misalnya ilmu ini gitu. Misalnya seperti itu Pak. Nah kalau Hmm. seperti itu bagaimana menilai relevansinya gitu Pak? Oke. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali ya, Christopher ya. Jadi ya ini berarti terkait dengan itu berarti nanti harus ada satu layer lagi tuh, ya. Harus ada satu layer lagi yang memungkinkan asosiasi antar kata. Jadi memang ini lagi tergantung dengan apa namanya mesin itu kan, Christopher tahu sendiri kan ya. Mesin itu kan cenderung mengerjakan apa yang kita berikan, ya kan. Artinya dia mungkin nggak akan ngerti kalau kita belum mengasosiasikan kata-kata tertentu misalkan dengan ini. Makanya nanti ada ini ketika proses pengindeksnya itu ada nanti apa namanya manajemen apa namanya sinonim misalnya ya. Nanti kita belajar apa namanya di topik berikutnya belajar bagaimana proses pengindeksan itu nanti ada proses namanya stemming dan lain-lain ya. Jadi itu lagi-lagi kata ganti ini bisa jadi diacukan ya, bisa jadi jarang muncul kan ya gara-gara selalu diganti kan dengan apa namanya dengan kata-kata ganti yang lain, misalkan kata temu kembali di halaman berikutnya diganti dengan kata-kata misalkan ini itu dan lain-lain ya. Jadi ini nanti tergantung strategi dari apa namanya bagaimana mesin pencari menangani hal tersebut. Oke, jadi memang pada akhirnya kalau apa namanya kita tidak melakukan pre-processing lagi terhadap hal ini, ya hasilnya nggak akan ketemu. Ya, jadi ini adalah salah satu tantangan ya dalam membangun search engine memang. Oke, nanti kita pelajarin deh itu proses apa namanya pengindeksan. Ya. Seperti itu, ini ada topik sendiri di proses pengindeksan nanti. Oke, ada pertanyaan lain? Izin Oke, bertanya, Pak. silakan. Ini Pak, jadi kan di gambar itu kan terlihat Pak bahwa hasil yang relevansinya paling tinggi kan di sana Wikipedia, Pak. Nah, Ya, itu kan sebenarnya kalau kalau kita tahu kan itu bukan sesuatu yang asing ya, Pak. Kita sering misalnya nyari di Google gitu tentang apa, itu Wikipedia kan selalu di atas ya, Pak. Nah,
Menurut Bapak kenapa begitu, Pak? Apakah pihak Wikipedia itu kayak sudah tahu gitu gimana ngebikin artikel yang relevan gitu, atau kan ada juga yang bercanda kalau Wikipedia itu ngebayar Google gitu supaya hasilnya selalu di Hmm, atas gitu, Pak. iya, iya. Itu gimana, Pak? Oke, terima kasih Justin. Ini juga pertanyaan menarik ya. Jadi tentunya teman-teman harus pahami ya, Google itu kan entitas bisnis ya. Jadi hasil pencarian Google itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh tadi score ranking, tapi juga dipengaruhi tadi benar bisa jadi ada entitas tertentu yang memang membayar agar hasil temu kembalinya itu di atas. Oke, jadi harus dipahami juga bahwa search engine ini mungkin saja dia tidak selalu objektif dalam menghitungnya. Jadi Google teman-teman sendiri tahu search engine ini kan bisnisnya Google, ya kan? Maka dia bisa melakukan apapun terhadap dapur di belakangnya, search engine di algoritmanya dia. Oke, jadi bisa jadi memang Wikipedia mungkin punya apa namanya, punya entah membayar ke Google atau mereka memang punya apa namanya ikatan bisnis dengan Google, maka hasilnya selalu di atas. Atau teman-teman kan pernah dengar istilah ini nggak, apa namanya, kalau di oh ya, pernah dengar istilah search engine optimization kan, pasti ya. Ada yang pernah dengar istilah search engine optimization? Pernah, Pak? Nah kan, kalau teman-teman Fasilkom mungkin atau teman-teman sistem informasi kan pasti berpikirnya bahwa kalau saya bikin website agar itu diindeks oleh Google dan hasil nomor satu, saya maka harus melakukan sesuatu di konten saya. Misalkan memasukkan kata-kata tertentu agar ketika orang masukin kata kuncinya, dia bisa ranking satu. Yang pada akhirnya mempengaruhi skor perhitungannya Google, ya kan? Gitu. Jadi dua kemungkinan ya. Kemungkinan memang itu tadi ya, karena Google itu adalah sebuah entitas bisnis, maka hasil pencariannya mungkin tidak hanya tergantung pada skor, tapi dipengaruhi oleh siapa yang bayar. Misalnya. Kedua, bisa jadi memang murni itu nomor satu, karena apa? Karena pengelolaan kontennya itu bagus sehingga mempengaruhi nilai skornya. Oke, seperti itu. Ya, jadi kan nanti teman-teman kalau mau lebih tertarik belajar apa namanya SEO, silakanlah. Ini ya, saya sih bukan ahlinya SEO apa SEO ya, tapi banyak taktik yang digunakan agar itu tuh kata kunci tertentu di konten website kita, ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin lagi sebelum saya lanjutkan. Oke, nggak ada yang lanjutin ya. Nah, kemudian model yang kedua untuk menghitung relevansi dari dokumen pada sebuah sistem pencari adalah menggunakan yang namanya VSM, Vector Space Model. Ini Vector Space Model ini adalah model aljabar untuk merepresentasikan teks dan dokumen sebagai vektor yang secara kuantitatif itu bisa diukur. Ya, sebenarnya tadi ya, TF-IDF ini juga apa namanya secara juga melakukan kuantifikasi ya. Oke. Jadi sebenarnya sama nih sebenarnya, cuman kalau vector space model ini dia melihat apa namanya hubungan antara dokumen dengan querying itu sebagai sebuah ruang, ya, disebut sebagai vector space. Oke. Jadi sebenarnya kalau di ini sih juga dikuantifikasi di TF-IDF kan, tadi kan kita ngitung tuh berapa jumlah kata yang muncul segala macam, itu juga sebenarnya bisa dibilang sebagai sebuah proses vektorisasi ya, merubah sesuatu yang nilainya kualitatif jadi kuantitatif, ya kan? Sorry, sesuatu yang kualitatif kata menjadi kuantitatif. Ya, kata-kata di dalam dokumen dikuantifikasi dengan menghitung berapa jumlah dokumennya, itu contohnya. Oke,
Nah, di vector space model ini dia kayak gini nih, ya. Model sederhananya seperti di gambar ini, tapi ini model sederhana karena ini hanya sumbunya X dan Y. Misalnya nih, sumbu eh, X, ya, sumbu apa namanya X itu tadi ini di situ ada ilmu komputer dan ada ilmu informasi, ya kan? Sumbu Y-nya ke atas ilmu informasi, sumbu X-nya ilmu komputer. Di dalam apa namanya ruang antara dua kata kunci ini, dua subjek ini tuh ada dokumen-dokumen nih. Ya, dokumen 1 sampai dokumen 15 contohnya di sini ya. D1 sampai D15. D1 itu lebih condongnya ke ilmu informasi misalnya. Kemudian D15 lebih condongnya ke ilmu komputer. Jadi vector space model ini melihat ini derajat kedekatannya. Berarti hubungan antara D1 dengan D15 masih jauh dong. Ya. Kalau dihitung derajatnya kan, sudutnya antara D1 dengan D15 itu kalau kita lihat sudutnya kan lebar, sangat lebar. Maka bisa dibilang dokumen D1 dengan D15 itu di situ konteksnya dia cukup jauh. Ya. Jadi antara dokumen D1 dan D15 itu nggak relevan tuh, kurang relevan. Tapi makin ke tengah, ya, kan jaraknya makin dekat tuh. Artinya apa? Artinya irisan antara ilmu komputer dengan ilmu informasinya itu makin dekat. Maka contoh paling dekatnya adalah misalkan dokumen D6 dengan D7 misalnya. Oke. Nah, kalau kita kaitin lagi dengan query, ya, kata kunci. Nah, kata kunci ini nanti masuk ke ruang vektornya tersebut. Dia jatuhnya di mana nih di ruang vektornya? Ya, sudut kedekatan antar query dengan dokumen tersebut kalau semakin dekat, ya, maka dia apa namanya dokumen tersebut semakin relevan dengan query-nya. Oke. Nah, ini apa namanya mirip-mirip prosesnya dengan tadi ya, proyeksi teks dokumen ke dalam ruang vektor. Ini menggunakan teknik yang namanya word embeddings. Itu konversi teks menjadi angka. Ya, tadi kita ngomongin lagi frekuensi kemunculan kata. Di sini juga kita ngomongin PF-IDF, ada co-occurrence misalnya. Oke. Nah, ini misalkan nih contoh nih. Ini cuma contoh ya. Ini ada 3 dokumen. Dokumen D6, D9 dan D12. 3 dokumen ya. 3 dokumen D6, D9, D12. Anggaplah misalnya nih, ini kan contoh ya. D6 itu isi seluruhannya itu tuh, temu kembali informasi dokumen berbasis teks bla bla bla. Itu ya. D9 isinya itu, D12 isinya itu. Ya, ini 3 ini dokumen full text ya. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan apa namanya proses vektorisasinya ya? Itu tadi maka dibikin tabel korpus teks seperti itu tuh yang di bawah tuh ya. Yang transformasi korpus teks menjadi matriks. Oke. Jadi di dokumen D6 contohnya kata temu itu muncul 50 kali. Kata kembali muncul 50 kali. Kata informasi muncul 100 kali. Kata dokumen muncul 200 kali, kata sistem muncul 50 kali. Sementara di dokumen D9 kata temu itu munculnya 0, nggak muncul sama sekali. Kata kembali itu munculnya 0, kata informasi itu munculnya 90 kali, dokumen itu 50 kali, sementara sistem muncul 10 kali. Dan di dokumen D12, kata temu itu munculnya 0 kali, nggak muncul sama sekali, kata kembali muncul cuma 1, kata informasi muncul 120 kali, kata dokumen 89 kali, dan kata sistem 99 kali. Siapa sih yang ngitung ini semua? Ya, tentunya bukan kita. Yang ngitung adalah komputer secara otomatis. Ya. Pada saat apa? Pada saat yang namanya proses pengindeksan. Oke. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa mesin pencari itu semuanya bergantung pada namanya proses pengindeksan.
Kalau dokumen itu belum diindeks, maka dokumen itu tidak akan bisa ditemukan. Oke, jadi nggak ada tuh misalkan teman-teman bikin website nih, ya, bikin website, terus teman-teman upload tuh websitenya ke web hosting, ya, nggak ada ceritanya saat itu diupload, saat itu bisa dicari di search engine. Karena apa? Karena belum diindeks oleh search engine. Oke, nah itu contohnya. Oke. Nah, ini dilakukan tadi ya, bikin matriks nih. Ceritanya nih, si program itu bikin matriks seperti ini nih dari seluruh dokumen. Jadi 3 dokumen ini. Kemudian dihitung nih lah, dihitung ya, apa namanya, menggunakan yang namanya cosine similarity. Karena kan kita ngitung cosinnya nih, ya. Seperti di gambar ini kan kita ngitungnya cosinnya tuh, ya kan? Berapa jaraknya, ya. Nah, dari ini nih, dari tadi yang matriks yang pertama itu di matriks itu kemudian di convert ke nilai logaritma, ke log. Oke. Ya. Nah, itu nanti dari nilai logaritma ini dilakukan proses yang namanya normalisasi min max. Itu rumusnya tuh ya. Ya, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat contohnya di situ, query-nya itu contohnya temu kembali informasi, ya. Kemudian misalkan kata dokumennya itu, dalam sebuah dokumen itu kata temu itu 1000 kali, kata kembali 2000, kata informasi 3000, dan total keseluruhan apa namanya jumlah koleksi di database itu 100.000. Maka kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah seperti ini nih, ya. Jadi apa namanya, mana nih ya, 053. Jadi ini kalau teman-teman lihat untuk menghitung kosinnya, oke, menghitung kosinnya itu ini Q ini saya lupa sebutin. Q ini query ya, Q ini query. Jadi query-nya kan temu kembali informasi. Di kata kunci ini kan Q-nya kata temu 1, kan, oke? Kata kembali 1, kata informasi 1, oke? Kemudian semua nilai ini di log, nilainya jadi seperti ini, ya. Oke, kemudian dihitung nih. Oke. Nah, untuk menghitung kedekatan antara setiap dokumen dengan setiap kata kuncinya ini, maka dihitungnya seperti ini. Oke. Jadi untuk menghitung kosinusnya seperti ini. Ya. Oke. Maka bisa dilihat nilai tertingginya di sini adalah dokumen 6 terhadap kata kunci temu kembali informasi. Ya, 0,997 dibandingkan dengan yang lain. Oke, jadi ini adalah salah satu lagi cara untuk menghitung relevansi, skor relevansinya menggunakan VSM atau vector space model yang dihitung dengan menggunakan cosine similarity. Oke, jadi seperti ini nih. Jadi kalau kita lihat tadi ya, di apa namanya, itu dikali, itu nilainya dikali, kemudian oke, ke hasilnya adalah misalkan dokumen 6 itu 0,997, dokumen 9 0,292, dan dokumen 12 0,328. Nah, kalau di ranking hasilnya adalah berarti D6 itu nomor 1, D12 nomor 2, D9 nomor 3. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Jadi prinsip utamanya adalah komputer itu diprogram menerjemahkan kata-kata ke angka. Kemudian dari situ dihasilkanlah sebuah skor. Ya, ini proses dari kualitatif ke kuantitatifnya. Oke. Jadi ini menarik sekali nih ya, apa namanya, kalau teman-teman nanti ini kita latihan ngitungnya. Kemudian ada juga algoritma lain yang disebut BM25.
Ya, ini apa namanya? Prinsipnya lagi-lagi sebenarnya mirip-mirip, ya. Jadi selalu ada penghitungan berapa jumlah kata yang muncul, berapa frekuensinya, dan pastinya menggunakan berapa total apa namanya eh, eh, keseluruhan jumlah dokumennya. Oke, cuman di sini kalau BM25 itu ada konstan nih, ya ada konstantanya. Itu nilai B-nya itu konstan tuh 0,75. Itu emang udah rumus, ya seperti itu. Oke, jadi ini contohnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Biar teman-teman nggak pusing, kita latihan ya, latihan berhitung. Jadi tolong teman-teman ambil kertas, ya. Terserah mau pakai kertas mau pakai komputer. Saya akan minta teman-teman untuk ini ngitung. Oke ya, biar seru ya. Nah, silakan teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Eh, ini ada kita latihan ya. Jadi sebuah database full text memiliki koleksi e-books yang sudah diindeks sebanyak 100.000 dokumen. Oke. Kemudian ada seorang user nih, itu mencari dokumen terkait dengan sastra Indonesia. Ya, kata kuncinya ya terkait dengan sastra Indonesia. Kata kuncinya itu sastra Indonesia. Ya, apabila diketahui bahwa dalam database tersebut terdapat 10.000 dokumen yang mengandung istilah atau kata kunci sastra Indonesia, mohon teman-teman hitung dan urutkan skor relevansi ya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah untuk dokumen-dokumen berikut ini. Silakan teman-teman catat. Oke, Oh, ini individu atau kelompok ini? individu. Ini nggak dikumpulin kemas kan atau apa? Enggak. Latihan untuk hari ini. Boleh ya Pak Ari kalau dikumpulkan. Kenapa? Boleh juga kalau dikumpulkan. Oh, Biar nggak apa-apa. Ini kan kita waktunya masih banyak nih. canda. Siap-siap Ari. Bisa lah, cepet ngitungnya gampang kok. Ini ngitungnya pakai TF-IDF aja ya. Kita ngitungnya nggak pakai VSM ya. Teman-teman boleh silakan screenshot dulu ini yang sekarang. Nanti saya tunjukkan slide tadi yang ngitung skornya ya. Cara ngitung TF-IDF. Kalau misalnya teman-teman semuanya sudah ambil screenshotnya, mohon raise hand ya, biar saya tahu, biar saya ganti next slide-nya. Oke. Baik, teman-teman yang sudah ambil screenshotnya, mohon raise hand slide yang menunjukkan rumusnya tadi, menghitung TF-IDF.
Yang lain apakah sudah mengambil screenshotnya? Yang sudah mengambil screenshot mohon angkat tangan. Oke. Karena ada yang turun lagi kayaknya. Kenapa, Pak Bu? Sepertinya sudah karena beberapa saya lihat ada yang lower hands lagi. Oh, ada ya? Oke. Kalau gitu saya ganti ya slide-nya ya. Baik. Ini saya ganti slide-nya ya. Biar ini Pak Prabu biar seger. Iya, betul Pak Ari. Oke. Oke. Nah, ini saya share. Oke. Silakan teman-teman hitung setiap dokumen seperti ini ya. Kemudian nanti kalau sudah tolong diurutkan berdasarkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk lognya itu basisnya apakah logaritma natural atau basis 10 atau basis berapa, Pak? Basis 10 ya? Base 10 ya? Basis 10 ya, Pak? Ya, base 10, base 10. Terima kasih, Pak. Oke. Ah, just mau wonder something. Ini frekuensinya itu pilih yang mana? Ini semuanya dipakai atau apa? Ini sedikit ini pusing. Hold on a sec. Ya, jadi setiap dokumen yang tadi di tabel tersebut dihitung menggunakan perhitungan seperti ini. Ya, ya. Tunggu, aku mau cari itu T, F, D, D besar sama N. Ya, It jadi might take a while. oke, ya setiap dokumen ya dibuat seperti ini ya. Hold on a sec. Aku lagi ini dulu. Checking dulu. Ya, ada 5 sih, so nggak tahu nih. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Oops.
Mas, Pak, Pari, Ya, ini satu kan ini atau ini? satu. Oke, good. Terima Ya, kasih. oke. Ini bisa satu persatu karena ada 5 itu sih dokumen. Itu judulnya dokumen, Pak. Kenapa? Nah, Kenapa? dokumennya ada 5, jadi kurasa ini kaliin 5 kali kayaknya. Hold on a sec, Pak. Ya, kenapa? Pertanyaannya apa? Ini judul dokumennya ada 5, sama itu ada juga itunya. Ya Yang kan dokumennya ada 5 kan? ya, Berarti untuk setiap dokumennya harus dibuat perhitungan yang seperti di layar sekarang. ya oke. Tapi aku lagi Oke? ini dulu, just in Sesuai case. dengan sesuai dengan data pertanyaan tadi ya. Ya, ya, aku tahu. Oke. So long. Hmm. Tapi lognya apa sih?
Oh ya, Pak, ini lognya bagaimana ini? Lognya, Mhm. ya lognya Ara bisa gunakan kalkulator kan? Aku lagi coba sih, tapi hold on a sec. Ya, Ini sedikit pusing kayaknya. ya nggak usah dihitung manual, Ara. Ya oke, hold on a sec. Aku rasa aku bisa ini kayaknya. Oh, where is that log?
Ya, Anindita, ada pertanyaan? Saya bukan ingin mengajukan pertanyaan sih Pak, tapi saya sudah mendapat hasil sih Pak. Saya pengen mencoba menyampaikan pendapat saya aja sekaligus dikoreksi mungkin kalau ada teman-teman yang merasa salah sih Pak. Oke, oke. Nanti memang saya ingin teman-teman untuk mempresentasikan ya. Tunggu ya. Oh baik Pak. Ya kita tunggu yang lain selesai semuanya biar kita saling lihat ya.
Oke, bagaimana teman-teman? Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Oke, baru segini yang selesai. Ini yang lain berarti keasikan ngitung deh kayaknya. Ngitung sekarang kok baru aja itu dua. Kenapa? Yang itu bagian kedua, tunggu ya. Ya, tenang aja. Wah, Pak Prabu juga selesai, Pak. Alhamdulillah Pak Ari. Jadi nggak kalah dengan mahasiswa juga. Untuk kembali ke soalnya, mau itu juga lagi. Kenapa? Soalnya lagi aku mau lihat. Oh, soal lagi. Oke, oke. Sip, sip, sip. Bentar ya. Itu masalahnya itu untuk IDF-nya udah ketemu sih. Hmm. Jadi yang itu yang lainnya TF aja ini. Ayo, cari semuanya. Ya, bukan soal bukan itu. Bukan kalkulasi. Iya. Udah dihitung belum semuanya TF-IDF-nya untuk setiap dokumen? Lagi coba ini. Hold on. Ish, jangan itu. Ish, jangan itu. Ini beneran itu. Ini lagi ini sekarang. Lagi Never apa? mind. Kalkulasi. So, ini dulu. Oke, semangat. Thanks. Oke, terima kasih yang sudah angkat tangan. Lagi yang lain yang sudah selesai silakan angkat tangan ya. Nanti saya minta 5 orang ya untuk mempresentasikan perhitungan untuk satu dokumen. Oke, siap-siap akan dipanggil secara random. Humans. The wilds are yours. To keep you. They have wilds. One second.
5 menit lagi teman-teman ya. Action. I see that she's coming. Sudah, Pak.
Oke, saya akan ini ya. Saya akan panggil Oke, yang pertama saya minta Muhammad Damar. Damar, kedengaran suara saya? Muhammad Damar. Damar. Muhammad Damar. Damar nggak nyaut ya. Kalau begitu berikutnya saya minta Helmi Nursyah. Helmi. Hadir. Ya, Helmi tolong tunjukkan hasilnya untuk perhitungan dokumen yang judulnya Bunga Rampai Puisi Hairil Anwar. Berapa skornya? Itu aja. Bisa di Saya ketemu di 0,028, Pak. 0,028. Oke. 28. Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Sama, Pak. Oke, Sama, sip. Pak. Oke. Berikutnya, saya minta Kezia Emanuela. Kezia? Iya, Pak. Oke, Kezia coba sebutkan berapa skor untuk dokumen tokoh-tokoh sastra Indonesia abad ke-19 hingga 21. Berapa skornya? Skor TF-nya saya dapat 0,00797. 0,00. 797. Oke. Yang lain bagaimana? Sama, Pak. Sama yang lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Berikutnya saya minta Muhammad Sami Abdurrahim. Muhammad Sami Abdurrahim, kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Coba berapa nilai skornya untuk karya sastra Indonesia paling fenomenal di abad 20? Oke, bentar, Pak. Tadi sesuai penghitungan saya itu di angka 0, yang nomor 3 ya, Pak? Ya, nomor 3. Di angka 0,056, Pak. 0,056. Oke, bagaimana yang lainnya? Apakah ada yang berbeda? Sama, Pak. Ini Hans sama Damar angkat tangan, kenapa? Oh, maaf, hasil sama, Pak. Oh, sama ya. Oke. Oke, kemudian berikutnya ke apa nih ya? Oh, tadi yang tadi nama pertanyaan. Oh, Anindita, terdengar? Ya, terdengar, Pak. Ya, Anindita, berapa skor untuk judul dokumen biografi penyair Indonesia? Dari hasil perhitungan saya 0,046. 0,046. Bagaimana yang lainnya? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda dengan nilainya yang disebutkan oleh Anindita? Nggak ada ya. Oke. Oke, berikutnya kemudian dokumen kelima saya minta Christopher Eka Putra. Christopher, kedengaran?
Terdengar Pak. Untuk dokumen kelima, kronologi perkembangan sastra di Indonesia 0,057. 0,057. Oke. Terakhir saya minta yang memberikan summary urutannya adalah mohon Hans Jonathan bisa tunjukkan berapa urutan rankingnya jadinya. Baik Pak. Kalau Jadi yang pertama, tampilkan mungkin. oh sebentar. Ya. Saya izin share screen berarti apa ya? Ya. Kira-kira seperti ini Pak, kalau berdasarkan yang tadi dihitung. Oke. Jadi di posisi pertama ada karya sastra Indonesia paling fenomenal di abad 20, kemudian biografi penyair Indonesia, kemudian Bunga Rampai Puisi Khairil Anwar, keempat ada kronologi perkembangan sastra di Indonesia, dan terakhir tokoh-tokoh sastra di Indonesia abad ke-19 hingga ke-21. Berdasarkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah rankingnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya Jonathan. Jadi apa namanya? Begitu ya kira-kira ya hasil perhitungan rankingnya. Jadi teman-teman kita hari ini belajar bagaimana cara menghitung relevansi yang pada akhirnya nilai skor relevansi ini digunakan oleh sistem pencari untuk menentukan ranking. Tentunya sistem apa namanya search engine zaman sekarang perhitungannya tidak hanya PF IDF ya, pasti mereka punya perhitungan yang lebih kompleks ya. Tadi karena banyak faktor lain yang mempengaruhi ranking ya, seperti contohnya tadi ya pertanyaannya bagaimana kalau kenapa perusahaan ini muncul terus ya. Tadi ada faktor eksternal misalnya masalah bisnis ya, ada apa namanya faktor juga yang menentukan kenapa dia tinggi karena menggunakan teknik-teknik tertentu yang memungkinkan pengindeksan search engine menilai dia memiliki nilai relevansi yang tinggi ya. Padahal bisa jadi ya, bisa jadi itu belum tentu relevan juga sebenarnya menurut apa namanya orang-orang tertentu ya. Bisa jadi apa namanya teknik apa namanya SEO yang digunakan itu bisa jadi hanya semacam untuk menarik saja ya, padahal isi konten lainnya mungkin tidak relevan ya. Ya ini bisa digunakan misalkan oleh misalkan blogger misalnya ya, atau juga misalnya untuk mempengaruhi algoritma misalkan juga di social media network, misalkan teman-teman yang suka bikin konten di TikTok misalnya, contohnya menggunakan kata kunci atau tagar-tagar tertentu misalnya ya, itu juga bisa mempengaruhi hasil perhitungan search engine karena gimana pun juga search engine ya mengkuantifikasi kata-kata yang muncul dari dokumen tersebut ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti kita belajar apa namanya pelajari lagi hitungan dengan menggunakan vector space model yang sebenarnya sama, dan minggu depan kita akan adakan quiz online di MAS ya. Bahan materinya adalah bahan materi pertemuan pertama sampai ketiga, dan juga dari hasil diskusi kelompok kemarin. Jadi mohon teman-teman baca kembali hasil diskusi kelompok kemarin, baca thread-nya teman-teman dan thread teman sendiri, jawaban dan pertanyaan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Pak Prabu, mungkin mau di absen lagi Pak Prabu? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Jadi bentuk kuisnya kami isi esai atau pilihan ganda di emas atau bagaimana Pak?
nanti saya belum menentukan. Nanti kita persiapkan ya. Bisa jadi ini apa gabungan antara pilihan ganda dengan apa namanya esai. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi untuk absensi beres Fari, jadi apa? Tapi beberapa ada yang, apakah ada yang belum diabsen? Kayaknya saya kelewatan ya. Ada yang Apakah ada yang tadi belum di absen teman-teman semua? Sepertinya sudah semua ya, Pak. ada ya? Baik. Ya. Baik kalau gitu, oke Fari. Baik. Kalau begitu sesi kita hari ini kita tutup sampai di sini semua teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan dan minggu depan kita adakan quiz ya. Oke. Baik. Christopher ada pertanyaan ya? Mohon maaf Pak, izin memastikan untuk hasil yang tadi terkait yang ranking 1 sampai 5 yang dari Hans Jonathan Pak. Mungkin hasil dari saya sedikit rankingnya tuh beda dengan yang disampaikan Hans. Apakah mungkin tadi saya lihat, mungkin saya ingin konfirmasi sih Pak bagian itu. Oh, oke. Bisa jadi karena mungkin ada perbedaan masalah desimal mungkin ya. Berdasarkan kalau dari yang perhitungan saya dan yang udah dicocokin dari jawaban tadi dari 4 teman lainnya sih, untuk masalah desimalnya nggak terlalu beda jauh Pak. Maksudnya belum bedanya cukup signifikan, jadi harusnya rankingnya sama. Harusnya ranking sama ya. Iya. Oh, kalau dari ya, perhitungannya Christopher sendiri seperti apa memang? Yang pertamanya? Yang pertamanya yang kronologi perkembangan sastra di Indonesia, yang kedua yang karya sastra Indonesia paling fenomenal, yang ketiga biografi penyair, yang keempat Bunga Rampai, yang kelima itu yang tokoh-tokoh sastra. Mirip dengan saya. Mungkin Mirip tadi apa ya? Iya, saya pakai Excel kebetulan Fari. Jadi Oh, oke. 5, 3, sortingnya by Excel 4, ya? 1, 2. Christopher sortingnya menggunakan Excel kah? Untuk Oh iya benar. Sweet. untuk Excellent, sortingnya right. tadi saya dari hasilnya saya Oh. manual pakai dari mata sih Pak, karena masih bisa kelihatan. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa sih, nggak masalah asal. Maksudnya memang terkadang itu ya bisa terjadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Asal tadi perhitungan apa namanya TF-IDF-nya tidak berbeda secara signifikan itu nggak masalah. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Kalau gitu kita akhiri sampai di sini ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Baik. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih ya semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.